Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Nah, di sini kita akan bahas lab setup. Nah, lab setup ada beberapa materi yang mencari nama atau ada pengenalan topologi. Yang kedua, install Ubuntu desktop. Yang ketiga, ada install Ubuntu server. Yang keempat, ada kelebihan. Yang kelima, ada topologi. Yang keenam, konfigurasi RAM VM. Materi yang pertama, pengenalan topologi. Nah, kita langsung saja topologinya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk masuk ke yang pertama, di sini akan pengenalan topologi. Di sini akan gambaran topologi teman-teman. Di sini ada internet. Ini akan terhubung ke host OS yaitu Windows. Lalu kemudian akan terhubung ke host. Nah, bagian teman. Nah, nanti kita akan gunakan server ini. Kemudian telepon server ini akan bertindak sebagai router. Lalu setelah itu router DVN ini akan menghubung ke Ubuntu client yang menggunakan desktop teman-teman. Nah, jadi router ini juga untuk internal network, dimana internet ini juga berhubung pada Ubuntu server ya teman. Hubung ke Debian server Ubuntu server. Lalu sini kita memakai tiga macam SSH, yaitu pertama ada Debian server, kedua ada Ubuntu desktop, lalu yang ketiga ada Ubuntu server. Dan koneksi yang pertama ini dari internet, lalu internet itu akan hubung ke OS itu Windows, lalu kemudian terhubung ke Debian, lalu terhubung ke Debian. Kemudian router Debian ini terhubung ke Ubuntu desktop ya teman. Nanti router juga akan menghubung ke internal network yang Nah, sekian pengertian pertama. Kita lanjut materi yang berikutnya. Kita akan masukin materi yang kedua, yaitu install Ubuntu desktop. Materi kali ini install desktop dan install Ubuntu server. Ini saya akan menjelaskan jadi satu. Jadi sebelumnya cara menginstalasi ini tuh sudah pernah bahas dalam video di channel saya sebelumnya teman. Judulnya itu Linux Installation, itu bab 7. Jadi bisa teman-teman pada video tersebut. Di video saya menjelaskan install Ubuntu desktop, install Ubuntu server, dan ada sugesti juga. Nah, teman bisa cek dan Linux Installation ya, membuat penjelasan dan prakteknya. Nah, kita akan lanjutkan materi yang berikutnya. Kita akan lanjutkan materi keempat, yaitu cloning Debian. Nah, kita langsung ke teman saja code boxnya. Lalu kita bisa yang sudah dibuat. Nah, sudah dulu di sini itu teman-teman mau menuliskan. Nah, di sini teman-teman itu bisa klik yang lalu klik snapshot. Setelah itu teman-teman bisa lihat seperti ini tulisan clone, lalu diklik. Di sini saya akan saya akan biarkan namanya Debian 2 clone. Lalu setelah itu saya akan
ini saya teman-teman ya. Nah, selalu jika sudah selesai, teman bisa klik yang finish. Nah, di sini akan proses clone-nya teman. Saya bakal muncul proses clone-nya. Kita tunggu sebentar ya teman. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini sama aja ternyata. Saya lihat sini tuh ada kolom Debian-nya, lalu sini ada hasilnya, ini kolomnya. Mau cari berikutnya. Nah, sini sudah masuk, yaitu setup topologi. Kita akan coba membuat topologi yang sama dengan gambar ini ya teman-teman. Kita buka dulu VirtualBox-nya. Lalu sudah dipastikan virtual mesinnya kadang mengabsen. Nah, sini saya ada Ubuntu server 1 sebagai server 2, untuk Ubuntu desktop sebagai klien, dan ada Debian 2 sebagai router, ada Debian clone-nya sebagai server yang pertama teman. Jadi saya akan konfigurasi terlebih dahulu ke kliennya, setting, network. Seperti ini saya bisa lihat yang aktif ada upload 1, itu belum ada aktif ya teman-teman. Itu saya akan ganti host only upload. Lalu untuk namanya masih sama seperti ini. Lalu untuk router 2 kita aktifkan. Di sini saya akan memilih internal network. Di sini saya akan namanya menjadi adapter 3. Kita akan jadi internal network, namanya ganti menjadi server. Kalau sudah ganti semua, kita klik OK. Nah, kita di sini geser ke internal network. Nah, untuk network sini ada Debian server dan Ubuntu server. Nah, kita akan coba ke Debian. Karena terlebih dahulu. Satu di sini kita ganti menjadi internal network. Lalu nanti jadi server.
Nah seperti ini. Kita klik OK, lalu kita lanjut ke Ubuntu server ya teman-teman. Kita ke Ubuntu server. Nah untuk tab persatu saya akan ganti menjadi internal dynamic. Lalu kita sendiri klik OK. Nah ini kita lanjut Ubuntu desktop yang sebagai klien. Kita klik ya Ubuntu desktopnya, kita klik setting network. Nah untuk tab persatu saya ganti menjadi internal network. Namanya sama teman sini kalian network. Jika sudah seperti ini klik OK. Nah jadi sini suku jaringan sudah lengkap sama seperti pada topologi yang ini teman-teman. Nah saya sudah masuki materi yang ke-6 yaitu konfigurasi RAM VM. Untuk materi yang ke-6 ini ada konfigurasi RAM VM. Jadi selanjutnya kita akan menaikkan RAM sesuai kebutuhan dan kemampuan laptop kita untuk menyimpan suatu virtual machine. Nah di sini melakukan saya sistem opsi untuk teman-teman. Nah itu kita cukup terus 66. Lalu kita ke sistem base memorinya kita 156. Lalu kita klik OK. Lalu kita juga lakukan yang Debian 2 clone. Oke, setting. Kita ke sistem, lalu di sini juga kita 256. Lalu untuk prosesornya kita cukup 1. Untuk penyimpanannya kita 256. Lalu kita juga Ubuntu 1. Untuk power 1 GB ya. Lalu juga oke. Nah jadi untuk Debian 2 clone untuk Ubuntu 1 kita sudah ubah menjadi 256 MB dan prosesornya 1 GB kecuali yang Ubuntu desktop itu jadi remote ya teman-teman. Jadi dia itu merunya prosesornya itu harus lebih tinggi supaya tidak lemot. Nah sebulan dia soalnya bisa kita akan itu bagi kayak teman-teman. Nah semoga materi semoga
bab 14 ini bisa kalian pahami ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.